Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, kita bertemu lagi pada hari ini meskipun masih daring. Tetap semangat ya anak-anak. Sebelum belajar jangan lupa kalian berdoa dulu. Kali ini kita akan belajar SKI dengan materi internalisasi. Yang pertama, apa sih itu internalisasi? Internalisasi menurut Kamus Ilmiah Populer yaitu pendalaman penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai. Sehingga internalisasi merupakan keyakinan atau kesadaran akan kebenaran suatu doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam perilaku. Kemudian pengertian internalisasi menurut para ahli. Menurut Mulyasa, internalisasi yaitu upaya menghayati dan mendalami nilai agar tertanam dalam diri setiap manusia, di mana teknik pendidikannya dapat dilakukan melalui peneladanan, pembiasaan, penegakan aturan, dan pemotivasian. Kemudian ada internalisasi menurut Kali Jernih, yaitu merupakan suatu proses di mana individu belajar dan diterima menjadi bagian dan sekaligus mengikat diri ke dalam nilai-nilai dan norma-norma sosial dari perilaku suatu masyarakat. Kemudian, apa sih itu pengertian nilai? Nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, dan efisiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya dijalankan dan dipertahankan. Artinya, nilai itu dianggap penting dan baik apabila sesuai dengan kebutuhan oleh suatu masyarakat. Nah, sekarang adalah internalisasi nilai-nilai dalam pembelajaran SKI. Sejarah bisa dijadikan contoh untuk menentukan sikap dalam membangun masa kini dan mendatang. Artinya, sejarah kebudayaan Islam masa awal yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat Nabi bisa dijadikan uswah atau contoh untuk yang baik dan dijadikan paradigma dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, serta menciptakan karakter-karakter bangsa yang religius. Sebuah karakter bangsa yang baik mampu membangun sebuah peradaban yang kemudian mempengaruhi perkembangan dunia. Jadi, Nabi Muhammad SAW itu dijadikan sebagai panutan atau yang kita kenal adalah uswatun hasanah. Kemudian ada beberapa metode dalam membangun karakter. Yang pertama adalah metode keteladanan. Metode ini yang paling kuat, keteladanan memberikan gambaran serta nyata bagaimana seorang harus bertindak. Jadi ketika seorang guru ataupun orang tua ketika seorang guru atau orang tua ingin memerintahkan anak, guru itu ataupun orang tua pun harus memberikan contoh terlebih dahulu. Jadi guru dan orang tua itu tidak hanya mengatakan, ayo nak sholat, ayo nak belajar. Jadi orang tua dan guru itu harus memberikan contoh terlebih dahulu. Pasti nanti anak itu akan berpikir, oh iya, bu guruku juga belajar, oh ya, ibuku juga sholat. Pasti mereka nanti akan mengikuti apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah melalui simulasi praktik. Membangun karakter dapat dilakukan dengan menggunakan simulasi praktik, melalui peran, demonstrasi sikap, atau mengajak anak untuk memainkan peran sebuah sikap dan karakter positif tertentu. Yang ketiga ada menggunakan metode icon dan afirmasi atau menempel dan menggantung. Dalam membangun karakter yang baik dapat dengan tulisan afirmasi dan icon-icon yang positif yang ditempelkan atau digantungkan di tempat yang mudah untuk kita lihat. Biasanya metode ini digunakan untuk anak-anak belia, untuk anak-anak umuran 2, 3, 4 tahun sampai anak-anak umuran SD lah, berapa itu? 8 tahunan. Terutama metode ini digunakan untuk anak-anak usia 2 sampai sekolah PAUD dan TK. Kemudian menggunakan metode repeat power, yaitu dengan mengucapkan secara berulang-ulang atau nilai positif yang dibangun. Kemudian ada menggunakan metode 99 sifat utama ataupun Asmaul Husna. Metode ini adalah melakukan penguatan komitmen nilai-nilai dan sikap positif dengan mendasarkan pada 99 sifat Asmaul Husna. Kemudian ada membangun kesepakatan nilai keunggulan, yaitu baik secara pribadi atau kelembagaan menetapkan sebuah
komitmen bersama untuk membangun nilai-nilai positif yang akan menjadi budaya sikap atau budaya kerja yang akan ditampilkan menjadi karakter bersama. Kemudian ada melalui penggunaan metafora, yaitu dengan menggunakan metode cerita yang diambil dari kisah-kisah nyata maupun kisah-kisah inspiratif lainnya. Nah, di sini guru tidak hanya dituntut untuk memahami perkembangan peserta didiknya, begitupun mereka harus mengetahui apa yang diperlukan peserta didik untuk sukses dalam menempuh proses belajar di sekolah. Jadi guru harus memahami karakter anak si A dengan karakter anak yang B, juga dengan karakter anak-anak yang lain. Yang masing-masing mereka pasti memiliki perbedaan masing-masing. Tetapi dalam hal itu guru tidak boleh membedakan karakter anak yang satu dengan anak yang lain. Jadi ketika guru memahami karakter anak yang berbeda, guru harus mampu memadukan karakter mereka, anak didik yang mereka ampu, meskipun karakter mereka itu berbeda-beda, tapi disatukan bisa menjadi karakter yang begitu indah. Nah, kemudian ada beberapa karakteristik siswa yang baik. Ada yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, memberitahukan guru sebelum kelas sesi baru dimulai. Kemudian yang ketiga, ada bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri. 4, peduli dan bersedia bekerja untuk memperbaiki dirinya. 5, menata tugas baru ketika banyak siswa yang lainnya menghindar. 6, sopan dan menghormati baik sesama guru maupun sesama siswa ataupun siswa kepada guru. Kemudian yang ketujuh, mengajukan pertanyaan untuk menggali pengalaman guru dan siswa. Jadi guru bisa memberikan pertanyaan kepada siswa agar siswa apa ilmu yang dia miliki bisa tergali. Yang kedelapan, mempersiapkan diri untuk mengikuti tes secara baik. Yang kesembilan, aktif dalam proses pembelajaran dan menerima semua pekerjaan secara serius. Yang kesepuluh, ketika mencapai sukses, masih berusaha menemukan kesuksesan yang baru. Jadi ketika seorang anak mendapatkan peringkat 1, itu artinya anak itu telah sukses. Tapi jangan bangga ketika anak mendapatkan peringkat 1. Anak itu harus terus belajar agar ia bisa lebih baik. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini, pembelajaran mata pelajaran SKI tentang internalisasi nilai-nilai sejarah kebudayaan Islam. Untuk selanjutnya, Ibu memberikan tugas ada di LKS halaman 30. Silahkan kalian kerjakan untuk minggu depan, nanti kita koreksi bersama-sama. Dan untuk pertemuan minggu depan, insya Allah kita bisa tatap muka ya anak-anak. Sekian dan terima kasih dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.